Iya. Salam damai dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat Wisped. Hari ini di Sabtu Sunyi ini menyongsong Paskah, kami dari Jemaat Pamase ya sedikit membuat kegiatan terkait dengan bakar-bakar ikan. Nah, tapi hari ini bukan bicara soal bakar-bakar ikan, tetapi kita mau bicara soal apa yang disebut dengan bagaimana menjadi warga jemaat, memandang bahwa jemaat itu sebagai sebuah komunitas keluarga, sebagai sebuah komunitas yang dalam bahasa Paulus banyak satu tubuh, banyak anggota. Nah, kaitannya teman-teman dengan persoalan ini yang saya ingin mau mengatakan bahwa saya ingin meminjam satu perspektif teori yang namanya teori labeling. Teori labeling itu dalam dunia kriminal atau teori kriminalitas itu mau menjelaskan tentang bagaimana bahwa seseorang yang selalu diberikan label itu secara negatif akan dipersepsi sebagai orang yang tidak pernah berubah dalam hidupnya. Ini paling berbahaya. Ketika kita mengenal orang, berjumpa pertama kali dan kita melihat, kita mengetahui tentang karakter negatifnya, dan kemudian setelah perjumpaan itu kemudian kita menganggap bahwa dia tidak berubah atau seperti itu orangnya, itu yang disebut dengan teori labeling. Jadi kita memberikan label pada orang lain dengan karakter yang sama, sekalipun sebenarnya ketika kita tidak berjumpa, telah terjadi perubahan sikap atau perubahan perilaku. Nah, ini yang penting untuk kita pahami ketika kita berjemaat. Jemaat sebagai sebuah komunitas keluarga harusnya menjadi bagian dari sebuah kemewahan, sebuah berkat bagi kita untuk saling melihat, untuk saling menghadirkan damai dan sejahtera, untuk saling memberikan dukungan satu sama yang lain. Selalu memandang kelemahan-kelemahan itu bukan sesuatu untuk kemudian kita labelkan, bukan sesuatu yang kemudian kita hindari atau apapun, tetapi justru ya kebenaran firman Tuhan mengatakan jikalau kamu berhadapan dengan orang-orang yang lemah, ya baiklah kekuatanmu itu akan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Jadi ini teman-teman, pemahaman tentang teori labeling ini perlu kita sikapi bahwa pandanglah sesama saudara atau sesama anggota jemaat itu sebagai saudara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan tubuh Kristus, sehingga kelemahan seseorang itu haruslah menjadi sebuah kelemahan kita. Ya, persoalan-persoalan yang dihadapi juga haruslah menjadi sebuah persoalan-persoalan kita. Janganlah persoalan tentang perilaku hidup seseorang itu kita selalu patok dalam pikiran kita bahwa dia tidak pernah berubah kapanpun. Ya, percayalah bahwa kuasa Roh Kudus, kuasa Allah di dalam diri kita itu akan sanggup membuat seseorang dapat mengalami sebuah perubahan. Kita bisa menengok peristiwa tentang Paulus yang mengalami sebuah perubahan yang sangat ekstrim, di mana perjumpaannya dengan Roh Kudus ketika ia berjalan atau menyelenggarakan sebuah agenda untuk menangkap orang-orang Kristen, tetapi di tengah jalan ia berjumpa atau mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui keberadaan Roh Kudus. Setiap orang hari ini atau kemarin kita berjumpa dengan dirinya sebagai pribadi yang lemah, pribadi yang punya perilaku negatif, tetapi itu tidak mutlak bahwa dia akan selamanya seperti itu. Setiap orang ingin berubah, setiap orang ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari apa yang sebelumnya ia alami atau ia lakukan. Nah, karena itu teman-teman, mari bantu tumbuhkan spirit untuk membantu membawa teman-teman kita yang lemah itu masuk ke dalam satu situasi di mana dia bisa mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan itu adalah perubahan yang mengarahkan pada dia menjadi pribadi-pribadi yang hadir sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Jadi teman-teman, sekali lagi, hindari melabelkan seseorang bahwa dia memang dari dulunya seperti itu. Ya, tidak ada manusia yang tetap sama ketika ia datang kepada Kristus. Setiap orang yang datang kepada Kristus selalu mengalami perubahan. Dan kita sekarang ada pada fase di mana Kristus yang bangkit. Kebangkitan Kristus ini harusnya menjadi momentum agar kita juga mengalami sebuah kebangkitan dalam diri kita, mengalami sebuah kebangkitan spiritualitas yang memampukan kita untuk mengalami sebuah perubahan-perubahan seperti Kristus. Filipi 2:5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama sebagaimana terdapat juga dalam Yesus Kristus. Ketika orang memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam dirinya, ia memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku hidupnya.
Sehingga kita tidak lagi menggunakan teori labeling kepada dirinya untuk mengatakan orang ini tidak pernah berubah. Di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus, setiap orang pasti akan berubah. Selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan kebangkitan iman kita, kebangkitan spiritualitas kita. Nah, kita mau lanjutkan bakar-bakar ikan ini, teman-teman. Ada ikan apa ini, Pak Son? Nila laut. Oh, nila laut. Nila laut. Jenis kakap-kakap ya. Ada bandeng, ada baronang nih, teman-teman. Nah, ini ada baronang, ada ikan kuning, ekor kuning itu di sana itu ya, bisa disorting ya. Nah, ada banyak ya. Ya, saya kira demikian teman-teman. Kita akan jumpa lagi dengan postingan-postingan yang lain. Tentunya di ruang Wisped yang sifatnya adalah mengedukasi dan memberikan motivasi dan inspirasi rohani dalam perjalanan hidup kita untuk menyembah Kristus, memuliakan nama Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.